Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nema Tozana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas SD19 A1. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang peta konsep apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian perencanaan pembelajaran, kemudian kita akan membahas fungsi dan manfaat perencanaan pembelajaran, kemudian konsep perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah karakteristik perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih perencanaan pembelajaran itu apa? Perencanaan pembelajaran berasal dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses penyusunan materi pelajaran yang berupa penggunaan media, pendekatan, dan suatu metode, serta sebuah penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan. Kemudian ada pembelajaran. Pembelajaran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah suatu proses, suatu cara, perbuatan, menjadikan orang atau makhluk hidup menjadi belajar. Perencanaan pembelajaran adalah apa yang akan dikerjakan guru dan siswa di dalam kelas dan di luar kelas menurut Raises 1986 dalam Juhaini. Perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran menurut Umar Hamalik tahun 2001. Yang pertama, memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan, sekolah, dan hubungan dengan pembelajaran untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap tujuan pendidikan. Ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, membantu guru dalam mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi siswa. Yang terakhir, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang update pada siswa. Manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur. Bisa itu unsur dari guru maupun unsur untuk muridnya. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerjanya seperti sebuah penilaian. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Keenam hal tersebut merupakan manfaat perencanaan pembelajaran. Konsep perencanaan pembelajaran. Konsep perencanaan dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu sebagai teknologi. Yang kedua, dalam sudut pandang suatu sistem. Yang ketiga, perencanaan pengajaran sebagai sains. Yang keempat, sebagai sebuah proses. Yang kelima, sebagai sebuah realitas. Karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, signifikan. Artinya, agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu relevan atau sesuai. Kesesuaian ini ada dua hal. Dalam internal, yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Eksternal, sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga adalah adanya kepastian. Kepastian ini berisi langkah-langkah yang pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada adaptabilitas, yaitu
lentur dan tidak kaku, sehingga dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Yang kedua, sederhana. Sederhana, sehingga mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Prediktif, daya ramal yang kuat. Jadi perencanaan mudah digambarkan seperti apa yang akan terjadi, seandainya, dan lain-lainnya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.